kewirausahaan dengan saya sebenarnya, cuman tahun ini kita eh, rombak materi yang harus selesai dalam waktu 2 minggu ini diberikan, sehingga kita skip ya konsep-konsep kewirausahaan. Jadi konsepnya itu dianggap sudah didapatkan oleh adik-adik ya secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari ya, lewat cara eh, menjadi target usaha bagi orang lain ya. Kita langsung ke bisnis model konsep saja. Nanti akan ada tugas setelah materi paparan bagi PJ masing-masing kelas alfa beta gamma, nanti mengumpulkan tugasnya secara kompilasi baru mengirimkan secara lewat email ya. Jadi jangan satu-satu kirim emailnya ke saya, dikompilasi dulu oleh PJ masing-masing kelas ya. Apakah PPT-nya udah terlihat? Sudah ada. Sudah dong. Oke. Saya tidak harus di slideshow, sudah kelihatan ya, karena kalau slideshow biasanya laptopnya agak ngehang. Oke, langsung ke konsep model bisnis. Kalau kemarin saya ngajar motivasi kewirausahaan, ternyata adik-adik sekalian itu sudah cukup ya, motivasi kewirausahaannya sudah cukup baik. Jadi kita langsung ke bagaimana penerapan penulisan dari suatu bisnis ya, konsep dari suatu bisnis. Learning objective pembelajaran kita hari ini ideal mampu membuat suatu rancangan ya, rencana konsep bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Jadi nanti saya minta dibuat konsepnya satu lembar PDF atau Word saja, sudah bisa dilihat ya rancangan konsep bisnis yang akan adik-adik kembangkan. Masing-masing satu orang satu ide bisnis ya. Judul bisnisnya terserah, nanti tuangkan ke dalam konsepnya. Yang namanya bisnis berarti kita melakukan, things to do ya. Jadi bukan hanya dipikirkan dan direncanakan saja di dalam pikirannya, tapi dilakukan lewat perbuatan ya, lewat perilaku. Kemudian yang namanya bisnis adalah transaksi. Jadi harus ada yang membuat suatu produk, harus ada juga yang membeli produk tersebut ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi baik besar maupun kecil ya, yang menyediakan ya berbagai macam servis, layanan bisa, kebendaan bisa ya, yang menghasilkan keuntungan. Jadi di garis bawahi bahwa profits itu adalah hal yang penting dalam suatu kegiatan bisnis ya. Kemudian artinya juga berupa aktivitas ya. Aktivitas enterprise. Apa itu enterprise? Selain menyediakan, provide, juga mengentertain ya, menggembirakan, memberikan kebahagiaan, memberikan layanan dan lain sebagainya, service ya kepada sosial ya, society ya. Itu semua adalah konsep dari suatu bisnis. Apa beda rencana bisnis dan perencanaan bisnis? Kita lihat dari sini bahwa dimensinya ada terdiri atas waktu, kompleksitas, struktur, dan jangkanya ya. Untuk rencana ini biasanya pembentukan organisasi yang baru saja dibuat, usaha baru, itu yang disebut rencana. Kalau perencanaan biasanya pengembangan dari usaha yang sudah ada ya, organisasi yang sudah ada, pengembangan produk yang sudah ada, ataupun jasa yang sudah dimiliki ya, layanan jasa yang sudah dimiliki, itu perencanaan. Jadi kalau baru mau berencana, baru ada idenya, itu baru rencana bisnis. Kalau sudah perencanaan bisnis, berarti sudah ada pengembangan dari bisnis yang
semula ya. Oke. Jadi kita lanjut kompleksitas ya. Kalau rencana bisnis itu sifatnya sederhana, kalau perencanaan bisnis itu sudah mulai kompleks dan holistik ya. Kemudian strukturnya fokus pada 3 hal pada rencana bisnis itu ada idenya, kemudian bagaimana cara pemasaran, dan bagaimana sumber modal atau keuangannya. Rencana bisnis itu mencakup perencanaan bisnis mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Jangka waktunya biasanya kalau rencana bisnis itu 3-7 tahun, perencanaan strategis jangka panjang lebih dari 10 tahun untuk perencanaan bisnis. Aduh, nunggu saya.
Oke. Lanjut lagi, kita rencana bisnis yang baik itu singkat dan padat, kemudian terorganisir dengan rapi, dengan penampilan yang menarik, kemudian ada rencana-rencana yang terstruktur, kemudian eh, harus adanya tim terpercaya dan efektif. Nah, SDM-nya ya, sumber daya itu juga menentukan, kemudian fokus pada usaha yang akan dikembangkan, target pasarnya apa, siapa, kemudian realistis. Realistis ini tahun kemarin eh, cukup cukup tinggi ya keminatannya, cuma tidak kurang realistis ya. Jadi kita ada beberapa proposal usaha yang diberikan ke kita, ke dosennya, itu cukup bagus ya, idenya sangat menarik, cuman tidak realistis dalam hal biaya, kemudian sumber daya. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Jadi jangan sampai kita punya ide yang besar namun memang tidak terkondisikan untuk bisa direalisasikan ya. Kemudian spesifik. Nah, biasanya sifat rencana bisnis ini spesifik dan unik ya. Jangan sama dengan kompetitor yang sudah ada. Oke. Tuh, kita lanjut. Bagian utama dari rencana bisnis ini konsepnya. Ya, jenisnya mau bidang usaha apa, kemudian strukturnya bagaimana, produk atau jasa yang ditawarkan apa, dan proses cara mensukseskan bisnis tersebut ya. Market, konsumen yang potensial itu sudah ditargetkan dari awal ya. Apakah produk yang akan kita bisniskan ini, diusahakan ini punya target anak-anak, remaja, atau semua kalangan, semua usia, atau hanya targetnya manula. Nah, ini langsung di bagian utama yang harus direncanakan dalam bisnis. Kemudian alasan pembelian. Alasan pembelian ini maksudnya apa sih yang membuat konsumen itu mempunyai keinginan atau mempunyai alasan kuat untuk membeli suatu produk yang kita hasilkan ya. Kemudian bagaimana kondisi persaingan dalam bisnis ini, apakah sudah banyak kompetitor yang serupa, kemudian posisi dalam persaingan bagaimana, karena kita newbie misalnya, orang baru, tentu kita harus punya planning ataupun ciri khas ya yang lain daripada kompetitor yang sudah ada. Kemudian rencana keuangan, estimasi pendapatan berapa, kemudian modalnya berapa, pendapatan berapa, bahkan titik break even atau titik impasnya berapa ya. Jadi konsep bisnisnya harus jelas, target marketnya, dan rencana keuangan. Tiga hal tersebut menjadi pilar ataupun fondasi dalam perencanaan bisnis yang akan dibuat. Konsep bisnis ini pada hakikatnya itu merancang ya, merencanakan strategi bisnis dengan detail. Kemudian arah dari bisnis, bagaimana modal dan kredibilitasnya. Kredibilitas ini terutama kita yang bisnisnya usaha atau modalnya itu berasal dari pihak ketiga. Jadi bukan kita sendiri yang memiliki modal tersebut. Jadi harus ada daya kredibilitas ya. Jadi kita kerjasama dengan pihak lain sebagai pemilik modal. Kemudian sudah bagian utama konsep bisnis sudah, konsepnya apa, fungsi konsepnya sudah ya. Jadi kemudian cara membuat konsep bisnis yang baik itu pertama menganalisa pasar ya, menganalisa target konsumen. Kemudian membawa latar belakang dan nama bisnis. Jadi nama itu adalah salah satu bagian dari konsep. Kemudian menentukan tujuan perusahaan, tujuan usaha, tujuan bisnisnya. Apakah kita berada di lingkungan bisnis yang mengupayakan atau menyediakan bahan, alat, kemudian apakah kita yang menyediakan jasa. Nah, ini tujuan perusahaan juga harus ditentukan, kemudian produk dan targetnya, dan analisa. Tadi 3 macam tadi yang pentingnya memang. Jadi konsepnya, kemudian modalnya,
target marketnya dan keuangan. Mengapa harus membuat konsep dulu? Ya, karena kita harus mengetahui tren yang ada di masyarakat dan perubahannya yang sangat dinamis. Kontrol dalam prioritas bisnis, kemudian menghindari atau mengurangi kesalahan dalam bisnis, persiapan bisnis dengan konsep yang matang itu memperkecil peluang kegagalan ya yang ada nanti pada saat jalannya bisnis. Kemudian mengantisipasi persaingan ya kompetitor. Bisnis yang baik memiliki strategi, manajemen, dan sistem yang baik. Salah satu konsep yang sering dipakai, yang sudah lumrah ya digunakan sekarang dalam suatu bisnis itu adalah BMC, Business Model Canvas. Ya, BMC ini adalah suatu manajemen bisnis usaha yang dirancang untuk menentukan bagaimana strategi bisnis atau usaha yang dijalankan. Jadi dia adalah toolsnya, alatnya ya BMC ini. Business Model Canvas ini alatnya, konsepnya untuk menuangkan ya gambaran manajemen di dalam suatu usaha. Jadi kamu nanti PR-nya setelah kuliah ini membuat Business Model Canvas ya dari masing-masing ide usaha yang tertuang pada sendiri-sendiri ya. Jadi bukan per kelompok, pada masing-masing. MBC pertama kali diciptakan oleh entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder ya tahun 2005. Jadi ini kerangka sederhana ya suatu bisnis. Disinilah kita bisa melihat gambaran secara lengkap ya bisnis yang akan dikembangkan atau bisnis yang akan dibuat ya. Jadi kita lihat apakah nanti ide bisnis kita ini dalam gambaran model bisnis kanvasnya itu menghasilkan keuntungan atau justru tidak menghasilkan keuntungan ya, perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi buat dulu dalam bayangan dalam suatu kerangka ini, dalam MBC ini bisnis yang akan dibuat oleh adik-adik nanti. Termasuk proposal kewirausahaan PKMK ya, nanti dibuat bisnis model kanvasnya ya. Yang ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas yang nanti harus dijabarkan satu-satu pada setiap usaha yang dibuat nanti. Yang pertama customer segment atau segmen pelanggan. Elemen ini berfokus pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis ya. Disinilah adik-adik harus langsung menentukan siapa saja pelanggan potensial yang penting pada bisnis yang adik buat ya. Akan mempengaruhi bagaimana nanti cara menyusun strategi produk, pemasaran, dan layanannya. Kalau misalnya target customernya adik-adik adalah remaja, maka kita juga akan menyusun strategi bagaimana cara pemasaran pemasaran produknya yang memang cara pemasarannya yang memang remaja tersebut familiar ya menggunakan layanan media. Nah, itu ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam customer segment, menentukan segmen customer itu untuk siapa produk ini nanti kita buat ya. Atau untuk memecahkan masalah siapa produk ini kita buat. Kemudian siapa-siapa saja yang nantinya akan menghargai nilai dari produk kita ya. Apakah ada merek bisnis lain yang serupa? Kemudian bagaimana karakteristik dari bisnis tersebut ya, apakah produk saya nantinya atau bisnis yang akan saya buat nantinya akan menarik ya. Kemudian apakah hal yang akan saya buat itu memiliki value ya, nilai keunikan atau nilai kelebihan daripada produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang harus dipikirkan ketika kita melihat suatu segmen pasar ya, customer segment, atau juga bisa disebut segmen pasar. Nilai produk, kemudian yang kedua nilai produk. Jadi bagaimana nilai yang ditawarkan oleh pebisnis kepada pelanggan ya. Jadi definisikan produknya, kalau makanan definisikan jenis makanannya, bahannya, kemudian nilai dari suatu produk apakah
makanan yang saya buat ini atau eh, jasa yang saya buat ini mampu memecahkan ya, mampu menyelesaikan masalah orang banyak. Kemudian apakah eh, motivasi yang mendasari masalah yang membuat motivasi dari membuat produk ini ada ya menjadi latar belakang. Jadi kalau misalnya ada adik membuat minuman kesehatan nanti pada PKMK-nya, pada jadi harus ada latar belakang atau motivasi yang mendasarinya kenapa adik buat produk minuman kesehatan seperti itu misalnya ya. Apakah memang ada sudah banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan imunitas, misalnya mau buat produk yang berhubungan dengan imun misalnya, atau apakah eh, tren di kalangan remaja atau dewasa saat ini yang maunya semuanya serba praktis sehingga produk yang nanti adik buat itu akan bentuknya berupa produk instan yang memiliki keunggulan dalam segi apa gitu ya. Jadi harus dilihat dulu latar belakang dalam pembuatan produk tersebut, nilainya bernilai enggak kira-kira kalau saya buat produk ini ya. Mau produknya berupa bahan makanan misalnya ataupun alat, itu juga harus dibuat dulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Kira-kira kalau saya buat alat nih, kalau kayak tahun lalu buat apa namanya pemisah sampah plastik, sampah organik dan anorganik. Nah itu manfaatnya apa? Ya, selain latar belakang kita pengennya sampah plastik tuh bisa direcycle ulang, misalnya sampah organik itu bisa menjadi pupuk ya, dekomposisi. Nah itu latar belakangnya apa? Apa karena memang sampah plastiknya memang adalah satu masalah di kesehatan ya yang harus dipikirkan nanti di masa depan. Kemudian apakah nanti pemisahan sampah organik dan anorganik ini bisa menjadi apa namanya suatu ide bagi yang mempermudah ya, mempermudah ibu rumah tangga atau orang-orang di ya mempermudah ya bagian dari kegiatan rumah tangga untuk memilah sampah-sampah tersebut. Nah itu yang harus dipikirkan dulu dalam sebuah latar belakang pembuatan suatu produk, nilainya ya, nilai dari suatu produk atau usaha yang adik-adik mau buat. Kemudian channel atau saluran. Nah ini bagaimana menjelaskan bagaimana produk atau layanan itu sampai ke pelanggan ya. Ini berhubungan dengan distribusi baik online maupun offline. Bagaimana berhubungan dengan cara interaksi ya lewat media sosial, website ya dan lain sebagainya. Jadi harus ada saluran untuk memperkenalkan produk tersebut dan berinteraksi dengan calon dari pembeli ya. Pertanyaan yang bisa kita identifikasi dalam mencari suatu jaringan tadi pelanggan, menjangkau pelanggan, bagaimana cara memberitahu customer tentang nilai produk kita ya. Di mana adanya pelanggan kita nih? Apakah dia menonton TV? Apakah dia aktif dalam media sosial? Apakah dia seseorang yang sibuk sehingga selalu di perjalanan itu selalu mendengarkan musik ya, mendengarkan radio, mengendarai mobil. Nah itu bisa kita lihat ya, channel ini nanti akan terus berhubungan erat dengan konsumen ya, bagaimana kita menyampaikan informasi tentang produk kita ya. Apakah calon customer kita ini ada di konferensi atau seminar misalnya. Kalau misalnya adik-adik membuat suatu produk yang berhubungan dengan kesehatan atau yang berhubungan dengan alat peraga ya, pendidikan misalnya, berarti adik-adik harus melihat target pasarnya, apakah dia aktif dalam suatu konferensi atau seminar ya. Jadi bisa dilakukan perkenalan dari produk tersebut di acara seminar ataupun konferensi bisa. Kemudian hubungan dengan customer. Kalau tadi bagaimana cara kita memperkenalkan produk, kalau ini bagaimana cara kita tetap berhubungan ya, memiliki hubungan dengan calon pelanggan ya.
bagaimana bisnis ini akan terus menerus terikat antara produk yang kita miliki dengan customer yang memang sudah memiliki yang sudah pernah sebelumnya mendapatkan produk kita ataupun yang belum sama sekali. Bagaimana caranya juga menjaga loyalitas dari pelanggan atau customer dari usaha adik-adik. Jadi harus kita pikirkan juga customer relationship ini ya. Biasanya kita engage atau membuat keterikatan antara customer dengan kita itu dengan cara berinteraksi lewat telepon atau media sosial. Pernah ada adik-adik sering bukan ya, sering malah ya mendapatkan WhatsApp, mendapatkan SMS dari suatu produk usaha ya, dan suatu produk ya, mau itu misalnya saya pernah beli alat rumah tangga di Informa. Misalnya saya pernah beli teflon atau saya pernah beli sofa di Informa, itu nanti tiap ada periode apa namanya barang baru, kemudian ada promo, itu kita di WA terus. Nah, itu cara sebenarnya pengusaha menjaga keterikatan kita ya, ataupun menjaga engage kita ke mereka. Jadi dia aktif melakukan interaksi lewat telepon ataupun media sosial ya. Kemudian menjaga loyalitas biasanya dengan memberikan reward, eksklusivitas ya, kemudian potongan harga, member dan lain sebagainya. Itu salah satu aspek customer relationship. Kemudian revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, ini adalah elemen yang nomor 5, ini elemen yang menggambarkan bagaimana bisnis ini menghasilkan uang. Ya. Nih. Ini dapat berupa penjualan langsung bisa, ataupun langganan, atau berupa komisi. Jadi kita punya anak perusahaan ya, atau kita punya tangan-tangan lain yang bisa membantu menjualkan atau mendistribusikan produk kita lewat jalan komisi ya, atau pendapatan dengan cara lainnya ya. Nah, revenue stream ini biasanya kita dapatkan keuntungan atau sumber pendapatan ini dari paper product. Jadi yang jualan langsung pay per view. Kemudian biaya layanan ya, atau fixed rate. Nah, biasanya untuk produk-produk yang memiliki atau produk-produk yang prosesnya dengan cara komisi ya, jadi ada perpanjangan tangan reseller. Nah, itu biasanya kita mendapatkan nilai sumber pendapatannya dari fixed rate ya, dari yang kita punya yang sudah kita jualkan ke seller-seller yang lain di bawah kita. Kemudian dari dividen dan referral. Sumber daya utama jadi membangun usaha itu sumber daya utamanya harus berkesinambungan. Jangan sampai kita buat usaha yang sumber dayanya nanti terputus ya. Apa itu? Apa saja? Ya, bahan baku modal ya, bahan baku misalnya, kemudian ada juga tempat usaha, bangunan, gedung ya, kemudian hak cipta juga ya, human resources ya, sumber daya manusianya juga. Itu semua adalah sumber daya utama dalam menjalankan bisnis. Jadi ada 4 tipe dari sumber daya utama, mulai dari physical resources, tempat usaha, bangunan, gedung ya, bahan baku atau produk. Kadangkala pengusaha itu menyewa suatu tempat ya untuk memasarkan produknya atau tempat produksi. Nah, ini kalau misalnya tempat sewa ini bukan milik dia sendiri sumber dayanya, itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Kadangkala kita menemukan suatu usaha itu berpindah lokasi ya. Nah, ini biasanya dia tidak langsung menentukan key resources-nya dalam jangka panjang ya. Jadi dia harus menentukan nanti kira-kira mau usaha di mana dan apakah tempat usaha tersebut mampu berkesinambungan ya, mampu digunakan dalam jangka waktu yang lama. Bahan baku tadi sudah ya, apakah nanti saya menggunakan bahan baku tersebut untuk menghasilkan produk. Bahan baku ini secara terus-menerus dapat saya dapatkan, karena terputusnya suatu produk dibuat ya, itu mengurangi value ya, mengurangi engage kita terhadap konsumen. Misalnya kamu mau buat usaha pempek dari bahan ikan belida ya,
kamu harus pikirkan dulu apakah nanti ikan belida sebagai sumber resources utama ini ada terus berkesinambungan. Kalau tidak ada, bagaimana produksinya ya. Nah, itu yang harus dipikirkan ya, kesinambungan dari bahan baku atau untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian hak cipta, partner ya, paten, human resources juga. Dalam usaha kuliner, chefnya itu berperan penting ya, berperan dominan, berperan penting dalam usaha suatu restoran. Bagaimana kalau chefnya nggak ada? Nah, itu yang harus dipikirkan sumber daya utamanya ya. Financial planning juga, saldo utama, dana, kredit ya. Dari mana uangnya, modalnya, apakah bisa didapatkan ataupun disimpan ya untuk menjadi modal utama. Kemudian kegiatan utama ini harus adik-adik pikirkan 3 saja: produksi, distribusi, pemasaran ya. Ketiga ini wajib tergambarkan dalam bisnis model kanvas ya. Silakan. Kemudian kemitraan, siapa saja yang menjadi mitramu? Apakah dia berupa reseller, supplier, distributor, atau pihak ketiga, dan lain sebagainya ya. Cost, biaya. Nah ya, ini biaya ini berbeda dengan tadi ada yang namanya key resources, sumber daya utama, kemudian ada yang namanya cost, biaya struktur ya. Biaya ini mencakup pembelian modal, kemudian kegiatan pengoperasian bisnisnya, kemudian maintenance alat dan lain sebagainya. Itu harus semua dipikirkan dalam sebuah struktur biaya ya. Nah, ini bisnis model kanvasnya dari 9 elemen yang dijelaskan tadi. Seperti inilah nanti yang adik-adik harus buat setelah kuliah kita ya. Jadi saya minta nanti dalam Word-nya ada judul usahanya, kemudian baru ada bisnis model kanvasnya ya. Ada judul usaha dan paling tidak ada sedikit 1 paragraf atau 2 paragraf latar belakang yang mendasari ya. Jadi ini ada 9 ya dari bisnis model kanvas, 9 item yang harus kamu tuliskan secara singkat ya. Jadi 1 lembar cukup. Contoh BMC Gojek nih, ini ya contoh BMC Gojek. Jadi pertama dia lihat value proposition-nya. Dia sebagai apa di sini? Dia adalah sebagai penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau ya. Akses mudah dan cepat, dan GPS yang dia miliki akurat dibandingkan kompetitor yang dia jualkan. Kemudian key partner apa? Tukang Gojek ya, mitra pengemudi, pasti server, kemudian supplier atribut driver, helm, jaket dan lain sebagainya, asuransi, kemudian rental kendaraan dan bank ya. Key activities dari usaha Gojeknya menghubungkan driver dan pengguna ya, manajemen data, kemudian pemeliharaan, upgrade server, aplikasi dan database. Ini adalah aktivitas utama dari usaha Gojek tersebut ya, riset dan pengembangan. Kemudian key resources sumber dayanya ya. Kalau dia kan nggak butuh bahan besar ya, nggak butuh gedung, jadi dia paling butuh aplikasi, kemudian Google Maps ya, ini pasti kerjasama dengan Google ya. Kemudian infrastruktur server, SDM dan dana investor. Nah, dia tidak, key resources-nya bukan berupa gedung, bangunan, alat ya, bahan, kemudian produk ya, bahan baku. Nah, itu kalau Gojek ini aplikasi ya, bahan bakunya berupa aplikasi. Kemudian customer relationship dengan promo dan diskon tadi, bagaimana cara menjaga hubungan email ya, memberitahukan informasi, notifikasi, promo ya lewat email, atau pengaduan kritik saran ya kepada layanan driver mitra restoran. Ini cara dia menjaga
customernya agar tetap loyal menggunakan lewat promo, diskon, dan lewat mudahnya pengaduan, kritik, dan saran ya, baik itu kepada driver maupun kepada mitra. Channelnya bagaimana? Aplikasi Gojek akan lewat billboard ya, lewat media sosial, cara dia memasarkan atau mengiklankan, lewat customer service, lewat testimoni, rating ya, itu bagaimana dia memasarkan usahanya. Kemudian customer segmentnya ya semua sih ya, pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, kemudian pengguna transportasi umum, pengguna smartphone, generasi melek internet. Nah, itu semua menjadi target customernya. Kemudian cost struktur, segala macam biaya yang dikeluarkan usaha tersebut, mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan pemasaran, itu dituliskan dalam cost struktur. Kemudian revenue stream, nah ini segala pendapatan berupa uang yang didapat dari perusahaan kita, yang dapat dari usaha kita ya. Kalau dia mulai bukan hanya pengguna jasa, tapi lewat pengisian saldo GoPay juga dia dapat ya. Kemudian pembagian keuntungan dari mitra perusahaan juga dia dapatkan dari bagi hasil dengan misalnya kalau GoFood, restoran-restoran, kemudian rumah makan, nah itu dia dapat revenue streamnya juga, pendapatan dari situ ya. Pengisian saldo GoPay hati-hati ya, juga bisa dapatkan sebenarnya. Semakin banyak kamu mengisi saldo GoPay, maka semakin juga besar pendapatan revenue stream yang dia dapatkan ya, dari pengendapan uang yang adik-adik simpen lewat saldo GoPay ya. Nah, ini contoh bisnis model kanvas yang dimiliki oleh Gojek. Nah, tugas adik-adik adalah membuat bisnis model kanvas dari usaha masing-masing adik-adik. Tidak usah yang terlalu mutakhir ya, atau terlalu ribet ya. Usaha kuliner, usaha jasa ya, yang terlintas di pikiran adik-adik, yang sederhana, bisa kamu buat bisnis model kanvasnya. Nanti ini berguna nanti untuk membuat proposal di kegiatan kita selanjutnya ya. Jadi kan ada proposal PKMK ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, nanti dikirim oleh masing-masing PJ ya ke email saya. Nanti chat ini PPT-nya saya berikan, jadi biar bisa mengulang-ulang, oh yang namanya 9 bisnis model kanvas ini apa aja, key partner itu apa sih, nanti bisa diulang lagi dibaca ya. Kemudian yang disebut dengan channel itu apa saja ya. Kemudian apa yang disebut dengan pendapat revenue ya, pendapatan, apakah cuma dari saya jualan, apakah saya juga mengiklankan jualan saya ya ke media sosial, itu berarti cost ya. Apakah saya nanti membuat suatu iklan atau pemasaran di media sosial dengan berbayar ya, ada kan Facebook berbayar atau media sosial Instagram berbayar ya, khusus untuk usaha. Nah, itu masuk dalam cost struktur semua ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran usaha itu masuk dalam cost struktur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu yang masih bingung dari bisnis model kanvas 9 komponen ini ya, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup nanti. Saya di kolom chat ya kasih ininya, PPT-nya. Saya tunggu sampai hari Jumat BMC 233 mahasiswa ya, dibagi menjadi kelas alfa, beta, gamma. Jadi selembar BMC itu ya, tentu saja harus ada judul dulu dan latar belakang. Latar belakang kenapa kamu memilih usaha ini untuk dibuat ya. Jadi BMC-nya itu kata-katanya per poin adik-adik, jadi bukan kalimat paragraf. Jadi membuat BMC itu kata-katanya per poin ya, 1, 2, 3, atau boleh titik ya, boleh bulat ya, boleh numbering, pokoknya per poin. Tapi jadi bukan paragraf narasi, bukan sebuah narasi ya.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya tunggu sampai Jumat sore pukul 15 ya. BM